Bayangin gini, lagi jalan di tengah hutan, tiba-tiba nemu pohon besar yang batangnya penuh ukiran aneh. Kayak kode rahasia zaman kerajaan. Tapi anehnya, gak ada satupun orang yang sadar kalau itu sebenarnya pintu. Pintu ke ruang bawah tanah yang penuh emas, strategi dagang, dan blueprint masa depan ekonomi Nusantara. Sayangnya, orang-orang lebih sibuk ngumpulin daun gugur buat dijual di pinggir jalan. Padahal, emasnya di depan mata. Tapi ya emang gitu, nggak semua orang bisa ngelihat peluang. Bahkan saat itu udah teriak-teriak minta diperhatiin. Nah, kalau kalian ngerasa hidup udah mulai kayak kerupuk melempem di dalam toples, diem, nggak berasa, dan cenderung gampang ditinggal, mungkin ini saatnya kita bahas sesuatu yang lebih renyah. Bisnis yang bakal nguasain Indonesia, tapi masih sepi peminat, yes. Masih banyak lahan kosong. Masih banyak peluang gede yang belum dilirik, bahkan oleh para sultan TikTok sekalipun. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita kasih standing ovation dulu buat para subscriber Darbe Nusantara. Kalian adalah alasan kenapa channel ini masih terus ngacir di tengah gempuran konten receh yang cuma kuat 5 detik. Kalian tuh ibarat orang yang bisa lihat berlian di tumpukan debu. Makasih udah jadi bagian dari gerakan ini, yang beneran niat bawa bisnis lokal naik kelas. Dan buat yang baru mampir, selamat datang di Darbe Nusantara, channel tempat kita semua tumbuh. Tempat di mana kita berbisnis bukan cuma buat cuan, tapi juga buat jadi warisan. Karena bersama kita lebih sangat bisa. Sekarang, kita mau bahas satu rahasia besar. Satu sektor yang tahun depan bakal jadi kayak tambang emas, tapi masih banyak yang mikir ini cuma pasir biasa. Padahal, kalau tahu cara galinya, kalian bisa jadi pionir. Bahkan sebelum media rame, sebelum kompetitor bangun dari tidur siangnya. Kalian tahu, kan kata-kata leluhur kita, ladang emas tidak selalu berkilau. Kadang, dia cuma diam, menunggu dijemput orang yang nekat. Dan di video ini, kita bakal jadi orang itu. Kita bakal kupas kenapa bisnis ini bakal jadi raja pasar. Kita bedah kenapa pemainnya masih segelintir. Dan kita bakal kasih tahu kenapa kalian harus mulai dari sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Tapi sekarang juga, oke, siap, pegang kopi, buka catatan. Kita mulai petualangan ke dalam satu sektor bisnis yang bisa bikin kalian jadi pemain besar berikutnya di Darbe Nusantara. Tempat di mana usaha jadi warisan. Oke, kita mulai masuk ke bagian yang serius tapi tetap gurih. Kalian pasti sering dengar kata-kata ini, Indonesia itu negara kaya, sumber daya melimpah, pasar besar, penduduk banyak. Iya, betul banget. Tapi, pertanyaannya, kenapa masih banyak rakyat yang jualan nasi uduk di pagi hari, siangnya kerja ojol, malamnya nyari konten viral biar bisa dapat AdSense? Karena satu hal yang jarang dibahas, kita nggak kekurangan peluang. Kita cuma sering salah melihat peluang. Sekarang kita bahas bisnis yang akan menguasai Indonesia di tahun depan. Tapi lucunya, masih sepi pemain. Bisnis yang dimaksud ini adalah gabungan dari 3 elemen maut, kebutuhan dasar, pola konsumsi modern, dan shifting kebiasaan masyarakat pasca pandemi. Kombinasi ini nggak bisa dianggap remeh. Bahkan, menurut data dari Bank Indonesia dan laporan riset Kata Data, sektor ini mengalami lonjakan minat, tapi sayangnya belum diikuti oleh lonjakan pelaku usaha. Alias, yang beli udah banyak, tapi yang jual masih itu-itu aja. Bisnisnya adalah makanan siap saji lokal berbasis teknologi distribusi dan branding digital. Sekilas kedengeran kayak, oh, jualan frozen food ya? Eits, jangan salah. Ini lebih dari sekadar jualan nugget rebus. Ini adalah hybrid bisnis yang memadukan kebutuhan pangan pokok, pengemasan modern, distribusi daring, dan personalisasi branding. Kenapa ini besar? Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya makin malas masak, tapi makin rewel soal rasa dan kualitas. Laporan Nielsen menunjukkan, mayoritas warga urban Indonesia menghabiskan lebih dari separuh pengeluaran bulanan hanya untuk makanan. Tapi bukan sembarang makanan. Mereka cari yang praktis, bersih, halal, dan bisa dikirim cepat. Dan disinilah tragedinya dimulai. Pemain lokal yang menyentuh sektor ini masih sedikit. Kita kebanyakan sibuk jualan sambal di WhatsApp grup keluarga.
Padahal permintaan di marketplace makanan sehat, olahan, dan siap saji terus naik gila-gilaan. Contohnya aja, di Tokopedia, pencarian untuk kata bakso kemasan, ayam marinasi, dan ikan frozen naik signifikan sejak 2 tahun terakhir. Tapi ketika kita lihat penjualnya, masih didominasi brand luar atau pemain besar. Padahal, Indonesia punya peternak sendiri, punya nelayan sendiri, punya petani sendiri, tapi yang ambil untung besar justru yang ngerti digitalisasi dan brand positioning, bukan yang produksi. Ironis ya? Coba kita tarik garis merah ke belakang. Sejak pandemi, tren makan di rumah naik drastis. Orang makin sadar kesehatan, makin picky soal bahan makanan, dan makin males repot. Ini bukan tren musiman. Ini pergeseran gaya hidup. McKinsey bahkan bilang, dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat menengah di Asia Tenggara bakal lebih banyak menghabiskan uang untuk makanan siap konsumsi daripada makanan bahan mentah. Artinya, yang jual bahan mentah akan ketinggalan. Yang jual produk akhir dengan solusi cepat. Menang telak. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab. Kenapa peluang ini masih sepi peminat? Pertama, mindset. Kebanyakan pelaku UMKM masih berpikir, yang penting produksi dulu, jualan nanti. Padahal sekarang tuh, yang penting branding dulu, positioning dulu, distribusi digital dulu, baru produksi sambil jalan. Kedua, akses ke teknologi pengemasan. Masih banyak yang berpikir kalau ngemas makanan siap saji itu harus pakai mesin mahal dan ribet. Padahal sekarang udah banyak jasa vakum packaging murah, label custom, sampai platform dropship makanan. Ketiga, rendahnya kesadaran tentang kekuatan distribusi digital. Kita ini sering terlalu fokus jualan offline. Ngarep orang lewat depan toko. Padahal, ribuan calon pembeli udah ada di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan Instagram Marketplace. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal makanan aja ya. Ini menyentuh rantai ekonomi dasar yang seharusnya dikuasai oleh anak bangsa sendiri. Kalau kita biarin sektor ini dikuasai oleh pemodal besar atau pemain asing yang ngerti digital, maka kita akan jadi konsumen selamanya. Yang kaya tetap mereka, yang produksi tetap kita. Tapi cuma dapat remah-remah dari rantai pasok. Sektor ini sebenarnya punya potensi luar biasa untuk menyerap tenaga kerja, menggerakkan UMKM kecil, memperkuat koperasi, sampai membuka jalan ekspor. Dan disinilah Darbe, Nusantara selalu berteriak keras dari menara-menara konten. Jangan tunggu kaya dulu buat mulai bisnis besar. Mulailah dari bisnis besar yang masih sepi. Contoh nyatanya udah banyak. Dan kita akan bahas itu di bagian studi kasus nanti. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu satu hal lagi. Pemerintah udah mulai ngarahin strategi ekonomi ke ketahanan pangan berbasis digital. Buktinya? Banyak. Dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, digitalisasi koperasi oleh Kemenkop, sampai insentif buat industri olahan makanan lokal. Jadi, kalau sekarang kalian masih ragu buat masuk ke bisnis makanan olahan, siap saji dengan sistem distribusi digital, maka kalian udah satu langkah tertinggal. Nah, daripada cuman ngeluh, kenapa bisnis gua gitu-gitu aja? Mending kita siapin diri buat jadi yang pertama menancapkan bendera di wilayah kosong ini. Karena dalam dunia bisnis, siapa yang datang lebih awal, dia yang punya tanah. Yang telat, cuma bisa nyewa. Dan kalau kalian masih mikir, nanti, dulu deh, gue belum siap. Ingat kata leluhur, air yang diam terlalu lama akhirnya busuk. Tapi air yang mengalir, meski kecil, akan sampai ke laut. Sektor ini butuh pemain baru, butuh pelopor, butuh kita, dan ingat, peluang yang sepi bukan berarti nggak ada duitnya. Justru karena sepi, marginnya masih gendut. Kalau udah rame, siap-siap berantem harga. Jadi, siap-siap. Karena di bagian berikutnya, kita bakal kupas habis solusi praktis untuk mulai masuk ke sektor ini. Langkah demi langkah. Dari modal, strategi, hingga kesalahan yang wajib dihindari. Di Darbe Nusantara, tempat di mana usaha kita bukan cuma untuk hidup, tapi untuk menghidupi banyak orang.
Sekarang, kita akan ngomongin strategi Jitu yang bisa langsung kalian aplikasikan untuk menyasar pasar bisnis makanan siap saji dengan distribusi digital yang sudah terbuka lebar ini. Ini bukan teori kosong, ya. Ini langkah konkret yang udah diuji dan dibuktikan bisa bikin bisnis kalian mulai dari tahu jadi untung. Jadi siap-siap ya, kita bakal kupas habis. Langkah pertama, pahami siapa pelangganmu. Sebelum kalian mikir soal strategi pemasaran, kemasan, atau produk, kalian perlu tahu siapa yang bakal beli produk kalian. Di sini, kita nggak bicara soal segmen pasar umum. Jangan cuma mikir orang-orang yang makan bakso di warung atau ayam goreng di pasar. No. Sekarang kita harus mikir target yang lebih cerdas dan lebih spesifik. Jadi, coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang beli makanan siap saji dari kalian? Pekerja kantoran yang nggak sempat masak, moms yang mau kasih makan anaknya tapi nggak punya waktu, atau mungkin anak muda yang lagi diet tapi malas masak sendiri? Kalian harus tahu jawabannya. Ini bakal jadi fondasi dari branding kalian. Kalau udah tahu siapa yang jadi target, langkah berikutnya adalah pembentukan branding. Langkah kedua, branding adalah segalanya. Dunia bisnis sekarang sudah berbeda. Produk aja nggak cukup. Kalian butuh cerita. Kalian butuh kepribadian. Coba lihat, brand-brand besar kayak KFC, Indomie, atau Sari Roti. Mereka bukan cuma jual makanan, mereka jual pengalaman, kenangan, dan gaya hidup. Jadi, apa yang bisa kalian tawarkan? Yang bikin orang tertarik, beli produk kalian? Misalnya, kalian bisa menawarkan produk yang lebih sehat, lebih praktis, lebih ramah lingkungan, atau bahkan lebih autentik dengan sentuhan lokal yang kental. Dengan begitu, pelanggan nggak cuma beli produk kalian, tapi mereka juga beli nilai yang kalian tawarkan. Untuk hal ini, kalian bisa manfaatin platform digital yang sudah ada, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi, jangan cuma upload foto produk tanpa cerita. Ceritakan kenapa produk kalian istimewa. Langkah ketiga, pemasaran digital dan distribusi. Sekarang ini, kalau kalian belum mengerti gimana caranya produk bisa sampai ke pelanggan secara digital, selamat datang di zaman batu. Jangan kaget kalau bisnis kalian cuma berjalan di tempat. Pemasaran digital itu bukan cuma soal posting yang keren-keren, tapi lebih dari itu. Di era sekarang, kalian butuh sistem distribusi yang efisien dan pemasaran yang tepat sasaran. Pemasaran di sini nggak hanya soal membuat ads di Google atau Facebook, tapi juga membuat kehadiran digital yang kuat. Di Instagram atau TikTok, kalian bisa main dengan influencer mikro yang punya audiens yang lebih terfokus dan loyal. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa kerjasama dengan influencer besar. Tapi ingat, konten harus tetap relatable, jangan sampai malah kelihatan dipaksakan. Untuk distribusi, kalian nggak harus punya gudang besar. Kalian bisa mulai dengan sistem pre-order untuk menghindari kerugian dan mengelola stok dengan lebih baik. Kalian juga bisa pakai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Ini semua bisa mempermudah kalian untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa perlu punya infrastruktur yang besar. Langkah keempat, teknologi kemasan dan pengiriman. Sekarang ini, teknologi pengemasan bisa jadi game changer. Kalian nggak perlu punya mesin pengemas yang mahal. Banyak jasa yang menawarkan kemasan food grade yang terjangkau dan efektif. Jangan lupa, kemasan adalah wajah dari produk kalian. Coba bayangin, kalau kalian beli makanan dari restoran online dan kemasannya beleberan, rusak, atau nggak rapih, apakah kalian bakal beli lagi? Pastinya enggak. Kemasannya harus ramah konsumen, praktis, dan tetap menjaga kualitas produk. Untuk pengiriman, kalau kalian masih pakai kurir yang itu-itu aja, sudah saatnya beralih ke jasa pengiriman yang lebih reliable. Banyak perusahaan logistik sekarang yang menawarkan layanan khusus untuk produk makanan dengan suhu tertentu, seperti frozen food atau produk segar. Langkah kelima, modal dan perhitungan finansial. Bicara soal modal, kita nggak mau bikin kalian bimbang dan takut.
Modal yang dibutuhkan untuk bisnis ini sebenarnya nggak terlalu besar kok. Pertama, kalian butuh modal untuk produksi awal. Tergantung jenis produk, tapi biasanya kalian cuma butuh untuk bahan baku, peralatan dasar, dan pengemasan. Kedua, kalian butuh modal untuk pemasaran digital. Ini bisa mulai dari budget kecil dulu, tapi penting untuk bisa terukur. Satu hal yang perlu kalian ingat, investasi pemasaran digital itu bukan biaya, tapi pengeluaran yang menghasilkan. Ketiga, kalian butuh modal untuk distribusi. Pakai sistem pre-order bisa sangat membantu, karena kalian nggak perlu memproduksi banyak barang sebelum ada yang pesan. Kalau produk kalian cukup unik dan punya branding yang kuat, biasanya produk akan laku dengan cepat. Pastikan juga untuk punya cadangan kas buat keperluan darurat, seperti kerusakan kemasan atau pengiriman yang terlambat. Berapa estimasi waktu untuk mulai untung? Biasanya, kalau kalian bisa memulai dengan modal kecil dan bisa menjaga brand image serta jangkauan pasar, kalian bisa mulai break even dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Yang penting, jangan langsung mikir untuk beli mobil mewah atau liburan, kembali pas untung pertama datang. Fokus pada reinvestasi bisnis. Itu yang bakal bikin bisnis kalian naik kelas. Langkah ke-6, fokus pada pengalaman pelanggan. Jangan cuma jual produk, tapi jual pengalaman. Dalam bisnis makanan siap saji, feedback pelanggan itu penting banget. Jadi, pastikan kalian punya sistem yang memudahkan pelanggan untuk memberi review atau saran. Kalian juga bisa bangun sistem loyalitas pelanggan. Misalnya, kalian bisa bikin sistem membership untuk pelanggan yang sering beli. Atau kasih diskon buat mereka yang share produk kalian di media sosial. Dengan cara itu, kalian nggak hanya jualan sekali, tapi bisa membangun customer base yang loyal. Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa langsung kalian aplikasikan untuk mulai meraih sukses di bisnis makanan siap saji yang masih sepi pemainnya ini. Jadi, ingat ya, jangan tunggu lebih lama lagi, mulai aja dulu. Peluangnya besar, dan kalau kalian datang duluan, pasti kalian bisa jadi pemain utama. Di Darbe Nusantara, kita nggak cuma ngomongin teori, kita bikin aksi. Jadi, siap-siap, kita bakal bahas studi kasus yang bakal bikin kalian semakin yakin bahwa peluang ini beneran nyata dan bisa dijalankan. Jangan kemana-mana dulu ya. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata tentang bagaimana konsep-konsep tadi bisa langsung diterapkan oleh pengusaha pemula dan UMKM yang akhirnya bisa mengepakkan sayapnya dan jadi sukses besar. Salah satu studi, kasus yang paling menarik datang dari sebuah bisnis makanan yang dimulai dengan modal terbatas. Bahkan dari dapur rumah, bisnis ini berkembang pesat berkat penerapan strategi yang tepat, terutama dalam hal pemasaran digital dan branding yang kuat. Contoh kasus, Bakso Pedas 99. Dari dapur rumah ke layanan antar makanan online. Dulu, mereka hanya menjual bakso pedas secara kecil-kecilan di pasar lokal. Semua orang tahu bakso mereka enak, tapi mereka punya masalah besar. Bagaimana caranya supaya lebih banyak orang tahu tentang bakso mereka yang terkenal pedas itu? Awalnya, mereka cuma mengandalkan penjualan langsung ke pelanggan di pasar lokal. Namun, omset yang mereka peroleh masih terbatas. Nah, di sini, salah satu keputusan paling penting mereka adalah membawa bisnis mereka ke dunia digital. Mereka mulai menggunakan Instagram dan Facebook sebagai platform pemasaran utama. Langkah pertama mereka adalah branding. Dengan menggunakan strategi pemasaran visual yang menarik, mereka membuat akun Instagram yang penuh dengan foto-foto produk yang menggugah selera. Mereka nggak cuma post foto bakso biasa, tetapi mereka juga menceritakan kisah di balik bakso pedas yang mereka jual. Misalnya, mereka memanfaatkan testimonial dari pelanggan yang sudah merasakan sensasi pedasnya. Mereka juga mulai memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang men-tag teman-temannya di media sosial. Sistem ini terbukti efektif karena orang cenderung lebih percaya pada rekomendasi teman daripada sekadar iklan. Ini adalah langkah yang tepat dalam memperluas jaringan pelanggan. Langkah kedua adalah distribusi yang lebih efisien. Awalnya, mereka hanya melayani pembelian di toko fisik. Namun, dengan meningkatnya permintaan, mereka mulai menyediakan layanan pesan antar melalui aplikasi food delivery seperti GoFood dan GrabFood. Mereka juga memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk frozen food mereka. Jadi, mereka
nggak hanya menjual di kota asal, tapi mulai menargetkan kota-kota besar lain di Indonesia. Langkah ketiga adalah pengelolaan stok dan distribusi yang lebih baik. Mereka memanfaatkan sistem pre-order untuk meminimalisir kerugian akibat produk yang tidak terjual. Dengan sistem ini, mereka bisa menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar. Jadi, mereka nggak perlu khawatir soal stok berlebih yang akhirnya nggak laku. Semua produk yang mereka kirim selalu fresh dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Langkah keempat adalah pengelolaan keuangan yang bijak. Modal yang digunakan untuk ekspansi ini bisa dibilang cukup terbatas. Tapi yang mereka lakukan adalah reinvestasi keuntungan ke dalam pengembangan produk dan pemasaran. Mereka nggak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Malah mereka lebih fokus pada mengembangkan kualitas produk dan menjaga agar biaya operasional tetap efisien. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Bakso Pedas 99 mengalami peningkatan omzet hingga 3 kali lipat. Bahkan, mereka mulai memperluas usaha ke berbagai daerah dan membuka beberapa cabang baru di kota-kota besar. Keberhasilan mereka adalah contoh nyata bahwa dengan menerapkan strategi pemasaran digital, branding yang kuat, dan distribusi yang efisien, sebuah bisnis kecil bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Contoh kasus kedua, ayam goreng kekinian. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekarang, kita lihat contoh kedua dari sebuah bisnis ayam goreng kekinian yang dimulai dengan menggunakan pendekatan teknologi pengemasan dan pengiriman yang efektif. Dulu, mereka hanya menjual ayam goreng biasa di warung. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai berpikir bagaimana caranya agar ayam goreng mereka tetap terjaga kualitasnya meski harus dikirim jarak jauh. Mereka memutuskan untuk mengganti kemasan konvensional dengan kemasan food grade yang lebih modern yang mampu menjaga kerenyahan ayam goreng meskipun sampai ke tangan pelanggan dalam keadaan masih hangat. Setelah itu, mereka mulai berkolaborasi dengan perusahaan logistik yang dapat mengirimkan makanan dengan suhu yang tepat. Mereka tahu bahwa kualitas produk adalah yang utama, jadi mereka berinvestasi dalam kemasan yang tepat dan sistem pengiriman yang bisa memastikan ayam goreng mereka sampai dengan baik. Dan ternyata, ini adalah keputusan cerdas, karena pelanggan jadi lebih loyal dan sering memesan lagi. Seiring waktu, mereka mulai memperluas jaringan distribusinya ke aplikasi food delivery dan membuka cabang di beberapa lokasi strategis. Mereka juga mengadopsi sistem pre-order yang sangat membantu dalam memanage produksi dan distribusi. Pengalaman pelanggan juga jadi perhatian mereka. Mereka menciptakan sistem loyalitas dengan memberikan poin kepada pelanggan yang sering membeli, yang bisa ditukar dengan produk gratis atau diskon. Dengan cara ini, mereka berhasil membangun komunitas pelanggan setia yang sangat berharga. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 6 bulan, mereka berhasil meningkatkan omzet lebih dari 100%, dan berhasil membuka cabang baru di beberapa kota besar. Jadi, lihat kan, kalau kalian mengikuti strategi pemasaran digital, pengemasan yang efisien, serta distribusi yang cermat, kalian bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mengubah bisnis kecil menjadi brand besar dalam waktu singkat. Semua itu nggak datang dengan sendirinya, tapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan keinginan untuk terus berinovasi, apapun bisa terwujud.